Banyak nasabah pinjam online atau banyak nasabah pinjol legal itu berpikir ya, kalau tidak ada pinjol legal yang aman digabai atau enak digabai. Padahal faktanya hampir semua pinjam online atau hampir semua pinjol legal itu aman digabai. Nah, di video kali ini kebetulan ya saya akan memberikan daftar pinjol legal yang aman digabai di tahun 2025 ini. Nah, kalau kamu nasabah pinjam online atau kalau kamu nasabah pinjol legal, kamu simak baik-baik video ini. Nah, tapi sebelum pembahasannya buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kengkalba ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Nah, di grup WA Kengkalba ini kamu bisa lihat nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Kengkalba berubah dan berbeda. Dan kamu juga bisa ini dengan saya, bisa cerca. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Kengkalba itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 Triabang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Ada berapa sih daftar pinjol legal yang aman digabai di tahun 2025 ini? Nah, apakah ini emang benar aman digabai atau justru hoax? Jawabannya emang benar aman digabai ya. Nah, mana daftar pinjolnya? Simak video ini. Sebelumnya saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa? Supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Takutnya kamu skip video ini, pinjol kamu terdaftar, kamu mengira pinjol kamu tidak terdaftar. Padahal pinjol kamu terdaftar. Oke, jadi untuk yang pertama di sini ada pinjol Kredito, kedua Pinterest, ketiga Shopee, keempat ada Pundi, kelima Cairi, 6 ada Kami, 7 Dana Rupiah. Untuk alasannya saya akan jelaskan di akhir video ini ya. 8 guys, 9 Klik Kami, 10 Bantu Saku, 11 Saku Ceria, 12 Uatas, 13 Uku, 14 Uangmi, 15 Modal Nasional, dan yang terakhir yaitu Dana Mas. Nah, jadi itulah daftar pinjol legal yang aman digabai di tahun 2025 ini. Kok bisa pinjol-pinjol yang sudah besar seperti Shopee, Cash, Dana Mas, dan lain-lain, kok itu bisa aman digabai? Bukankah mereka itu pinjol yang berizin OJK atau pinjol yang sudah besar? Emang pinjol yang berizin OJK atau pinjol yang sudah besar ya? Tapi sebelumnya kamu harus tahu, pinjol itu ada 3 ya, ada pinjol legal, ada pinjol ilegal, dan ada pinjol semi-legal. Nah, ilegal sudah pasti kamu tahu ya, pinjol yang tidak berizin OJK. Dan legal kamu juga tahu itu pinjol yang berizin OJK. Semi-legal pasti kebanyakan nasabah pinjam online atau kebanyakan nasabah pinjol legal itu kurang tahu apa sih pinjol semi-legal. Nah, sebelumnya kamu harus tahu, pinjol semi-legal itu pinjol yang berizin OJK. Hampir sama seperti legal ya. Cuman yang membedakannya, kalau legal itu lengkap, kalau semi-legal itu tidak lengkap. Jadi mereka itu ngasih ke OJK ya, maksudnya persyaratan untuk menjadi pinjol legal itu tidak lengkap. Makanya disebut semi-legal. Dan perlu kamu catat juga, itu memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya dilarang untuk memiliki desa lapangan. Atau lebih tepatnya, tidak punya wewenang untuk memiliki desa lapangan atau PC. Jadi kesimpulannya, 16 pinjol legal tadi itu tidak memiliki desa lapangan. Kan kesimpulan aman digabai dan tidak aman digabai itu jika satu pinjol tidak memiliki desa lapangan. Jadi misalnya seperti ini, pinjol tersebut tidak memiliki desa lapangan berarti aman digabai. Kalau memiliki desa lapangan itu tidak aman untuk digabaikan. Nah, jadi seperti itu kesimpulan aman digabai dan tidak aman untuk digabai. Tapi perlu kamu catat, meskipun 16 pinjol legal ini ya, itu aman untuk digabaikan karena tidak memiliki desa lapangan atau tidak memiliki PC ya. Kamu jangan merasa tenang, kamu jangan merasa enak. Kamu harus hapus aplikasinya. Itu sangat penting sekali, meskipun aman digabaikan. Karena percuma saja kalau kamu ya, karena percuma saja meskipun misalnya pinjol kamu terdaftar ya di 16 pinjol legal yang aman digabai ini, tapi kamu tidak menghapus aplikasinya, itu percuma saja. Kenapa saya bilang percuma? Karena nantinya mereka bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak kamu. Alhasil mereka akan mempermalukan kamu ya. Jadi percuma saja meskipun aman digabai, kalau kamu kena mental, kalau kamu ketakutan, ya itu percuma aja. Jadi kamu hapus aplikasinya. Dan untuk yang kedua, kamu ganti kartu HP kamu ganti WA kamu ganti email kamu. Nah, tujuannya buat apa kita mengganti kartu HP, kita mengganti WA, kita mengganti email? Tujuannya untuk menutup akses DC pinjol legal meneror kita ya, supaya mereka tidak bisa meneror kita lagi. Karena bisa dibilang sih, hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal ya, itu merasa terganggu saat diteror oleh DC pinjol legal. Ya bagaimana tidak merasa diganggu ya, bayangkan aja sehari 200 telepon ataupun 300 SMS.
Kan itu sudah jelas mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi saran dari saya, kalau kamu ingin merasa aman, kalau kamu ingin merasa tenang ya, meskipun misalnya pinjol kamu tidak memiliki desa lapangan, ya kamu ganti saja kartu HP, kamu ganti ya, kamu ganti email. Nah itu yang perlu kamu catat dan itu yang perlu kamu ketahui. Dan untuk yang selanjutnya, tips dari saya, kalau kamu sudah niat galbat gue di pinjol legal, jangan sesekali membaca pesan dari DC pinjol legal. Ini sudah sering saya bilang ya, bahkan hampir semua video saya bilang tentang hal ini, yaitu membaca pesan dari DC pinjol legal. Lah emangnya kenapa, Pak? Jadi hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah galbat pinjol legal ya, mereka kena mental, mereka ketakutan karena baca pesan dari DC pinjol legal. Kenapa bisa begitu? Sebelumnya kamu harus tahu, DC pinjol legal itu tidak sembarangan mengirim pesan kepada kita ya. Mereka itu sebelum mengirim pesan pasti merangkai kata-kata dulu, yaitu kata-kata ancaman, seperti misalnya dibawa penjara hukum, atau katanya misalnya mau datang ke rumah, dan lain-lain ya. Nah itu sudah jelas, mereka pasti merangkai kata-kata seperti itu. Nah kalau kita tidak terlalu tahu tentang dunia perpinjolan, atau kita baru terjun ke dunia perpinjolan ya saya berjamin sih, pasti kena mental, pasti ketakutan saat membaca pesan tersebut. Bahkan yang sudah tahu tentang dunia perpinjolan aja ya, kalau membaca secara terus-menerus, saya berjamin pasti ketakutan. Emang kalau awal-awal baca itu biasa-biasa saja, tapi saya berjamin ya sekali lagi, kalau dibaca terus-menerus, saya berjamin pasti kena mental, pasti ketakutan. Jadi buat kamu nih, meskipun pinjol kamu tidak memiliki desa lapangan atau aman di Galba ya, jangan sekali baca pesan dari DC pinjol legal. Dan yang terakhir, yaitu yang harus kamu ketahui tentang Galba kembali pinjol legal. Apa bang yang harus kita ketahui? Nah, meskipun pinjol kamu itu aman diabaikan ya, tapi kamu harus mengetahui resiko terberat galbait baik di pinjol legal. Yang perlu kamu catat, resiko terberat mau utang kamu belasan juta ataupun puluhan juta, resiko terberatnya hanya nama kamu masuk slik OJK saja ya. Tidak ada resiko lain-lain seperti dibawa ke hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Nah, buat kamu yang masih berpikir seperti itu ya, takut dibawa ke jalur hukum karena utang kita banyak ya, seperti misalnya puluhan juta ataupun puluhan juta, kamu stop berpikir seperti itu. Karena seperti yang saya bilang, galbait di pinjol legal itu perdata bukan pidana. Kamu harus bedakan mana perdata, mana pidana. Perdata itu ujung-ujungnya menyelamat kita masuk OJK. Kalau pidana sudah jelas kita bisa dibawa ke jalur hukum. Cuman masalahnya, galbait di pinjol legal, mau utang kamu belasan juta atau puluhan juta ya, tidak ada pas utang piutang kamu itu bisa dibawa ke jalur hukum atau kamu itu bisa dibawa ke jalur pidana. Nah, mungkin itu cukup ya tips dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua nasabah pinjam online atau buat semua nasabah yang galbait di daftar pinjol legal yang aman di galbait tadi. Tapi perlu catat juga nih, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau kadang kamu tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, ya bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja terus saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Albay, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.